Perkenalkan, nama saya Juni Nasrul Mutakin. Saya kelas 10 TKJT Industri, asal sekolah SMKN 1 Ciamplas. Saya akan menjelaskan tentang modul pertama saya yang berjudul Network Fundamental. Next. Apa sih network fundamental? Network fundamental adalah konsep dasar yang mempelajari tentang bagaimana jaringan komputer bekerja, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan memungkinkan komunikasi data. Next. Di sini ada pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antara perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Next, di sini ada implementasi jaringan komputer. Nah, bagaimana cara jaringan komputer bertukar data, bertukar koneksi, dan bertukar informasi? Nah, di mana dari komputer A ke komputer B itu saling terhubung dan dapat saling diketahui jika ada komunikasi di antara keduanya. Nih. Bagaimana caranya kedua komputer ini agar saling terhubung satu sama lain? Yaitu ada dua mekanisme. Yang pertama itu ada wired. Wired atau perkabelan, di mana yang bisa kita gunakan adalah kabel UTP yang berjenis kabelan atau local area network. Di sini juga ada RJ45 atau Ethernet RJ45 digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, router, dan switch. Dalam jaringan lokal LAN atau local area network, mengapa sih harus menggunakan RJ45? Karena mentan kabel itu serabutan. Maka dari itu kita membutuhkan alat ini. Yang kedua ada wireless. Selain wired, kita juga bisa menggunakan wireless atau nirkabel. Kita bisa menggunakan WiFi atau jaringan internet lainnya yang bisa menghubungkan kita dengan data atau wireless tadi. Kalau yang biasa kita gunakan adalah pakai data atau WiFi. Jika kedua komputer ini bisa saling terhubung satu sama lain, maka kedua komputer ini bisa dinyatakan dengan jaringan komputer. Jadi selain itu, kita dapat menggunakan wired maupun wireless. Next. Di sini ada contoh dari jaringan topologi, yang dimana kabel UTP yang kita masukkan ke RJ45 ini, kita dapat menghubungkan ke port net. Di sini juga kadang ada di laptop atau di komputer. Jika tidak ada di perangkat tersebut, kita bisa menggunakan kabel adaptor untuk USB-nya. Nah, next kita masuk ke tutorial mendownload Cisco paket tracer. Pertama-tama kita tulis Cisco paket tracer. Nah, yang paling atas ya teman-teman. Nah, sebelum ini kita scroll ke bawah dan chat yang pertama ya teman-teman. Nah, setelah dipencet, lalu pencet ini. Nah, kita disuruh login ya teman-teman. Jika sudah login, kita dapat ngechat yang resume course ini ya teman-teman.
Scroll ke bawah. Nah, ada link di sini teman-teman. Nanti diarahin sama linknya untuk masuk ke link ini. Kita pencet. Nah, ini teman-teman. Jika kalian versi macOS, maka download yang macOS. Jika kalian versi Ubuntu, maka download yang Ubuntu. Nah, kan versi saya Windows, berarti saya download Windows. Nah, teman-teman, kita download. Karena saya sudah mendownload, jadi saya akan langsung saja masuk ke dalam aplikasinya, dalam Cisco. Nah, ini teman-teman. Di sini masih banyak ya teman-teman, perangkat-perangkat seperti switch, router, device, PC, laptop, dan lainnya. Saya akan membuat jaringan sederhana. Sini kita menggunakan 2 PC ya teman-teman, 1 switch. Kita menggunakan kabel yang langsung aja teman-teman. Nah, jika seperti ini, apakah bisa mengirim pesan ke komputer A, dari komputer A ke komputer B? Kita coba cek ya teman-teman. Nah, jika bacaannya PC1 has no functional ports, maka itu belum terhubung ya teman-teman. Berarti kita harus menggunakan yang namanya IP address. Kita harus menggunakan IP address ya teman-teman. Di sini kita menggunakan IP address kelas C, yang dimana 92.168.10. Ini untuk komputer untuk PC A dan ini untuk PC B. 92.168.10. Nah, seperti itu guys. Sini kita berarti ke desktop. Nah, di sini teman-teman, kita tuliskan yang tadi 192.168.10.1. Nah, jika berhasil, maka subnet max-nya mengisi sendiri ya teman-teman. Dan lupa yang satunya juga diisi. 192 168 10 2. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita coba tes ya, apakah berhasil dari PC A ke komputer B, apakah berhasil. Oke, teman-teman. Nah, ini berhasil teman-teman. Jika begini tampilannya, maka berhasil. Nah, pertama-tama kita pencet yang run. Pertama-tama kita pencet ini 4 dari kiri. Sini kita tulis ping. Pada kecil teman-teman hurufnya ping, dan tulis IP address yang PC pertama ya teman-teman. 92.168.10.1.
Kita tunggu ya teman-teman. Nah, jika berhasil, kita tunggu juga teman-teman. Nah, ini tampilan jika berhasil teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya ini langsung mutakin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.